Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sylvi Sulfana. Saya berasal dari kampus TEIN, Sekolah Tinggi Ekonomi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar. Oh iya, pasti kalian kepo ya. Ini siapa? Ini Pino, kucing aku. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan lingkungan pada poin prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di sini tertera ya guys, nama saya, nomor induk mahasiswa saya, dan kelas saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip pengelolaan sumber daya alam. Nah, poin pertama itu, manusia adalah makhluk hidup yang bergantung kepada alam, juga hidup lainnya. Yang dimaksud itu, sebagai contoh ya, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara makan dari tumbuhan, terus dari tumbuhan dan hewan, ya kan. Terus kita hidup juga dari alam yang menghasilkan air, tanah yang menghasilkan air. Nah, yang kedua, sumber daya alam sendiri ada yang memiliki sifat dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui, contoh kayak tanaman. Tidak dapat diperbaharui, contoh kayak minyak bumi. Itu kan sebenarnya minyak bumi itu bisa diperbaharui, cuman dalam jangka waktu yang sangat lama, sangat lama, dan itu langka ya. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, di sini tuh saya ingin menjelaskan bahwa kita itu harus saling menjaga satu sama lain. Harus melestarikan lingkungan hidup. Di sini soalnya ada tertera beberapa undang-undang. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 atau UU PLH yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Di situ udah tertera ya guys, kita harus memelihara kelestarian hidup. Terus yang kedua, pasal 14 ayat 1 UU PLH menegaskan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Di sini ada kejelasan ya, kita nggak boleh dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Di situ sudah tertera dan sudah dijelaskan sangat jelas. Dan yang ketiga, pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegahnya timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan. Nah, yang dimaksud pasal ketiga ini, setiap perusahaan apapun yang dibangun, kan kalau perusahaan itu akan menghasilkan limbah itu kan sangat berbahaya, mencemarkan lingkungan, ya kan. Dan gimana caranya perusahaan itu tidak mencemarkan lingkungan? Dengan cara membuang limbah tidak sembarangan pada tempatnya, tidak seenaknya membuang limbah. Dan gimana caranya untuk pencegahan timbulnya kerusakan pencemaran lingkungan tersebut, guys? Nah, kita lanjut ya guys. Nah, sini saya akan menjelaskan lagi tentang prinsip pengelolaan sumber daya alam. Itu ada beberapa, kalau nggak salah ada 5 caranya. Prinsipnya ya. Yang pertama, prinsip optimal. Salah satu prinsip yang mengelola sumber daya alam adalah digunakan secara optimal. Ada tertuangnya juga di Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini dijelaskan kan apa yang dimaksud oleh undang-undang itu. Kita menanam apapun itu untuk kita semua, untuk kemakmuran rakyat, untuk warga Indonesia, bukan untuk Indonesia aja, untuk seluruh dunia sebenarnya. Nah, yang kedua, prinsip lestari. Prinsip pengelolaan sumber daya alam yang kedua, prinsip lestari. Lestari sendiri artinya keseimbangan, seimbang dan utuh. Seimbang.
nggak boleh melenceng. Nah, beberapa contoh prinsip lestari itu, yang pertama, penggunaan pupuk organik atau alami itu harus seimbang ya, nggak boleh berlebihan dan nggak boleh kekurangan, harus pas. Kalau kelebihan bisa mati, kalau kekurangan pun bisa mati pada tumbuhan. Terus penggunaan pestisida sesuai dengan kebutuhan, sama, nggak boleh berlebihan. Terus pelestarian tanah, gimana sih cara pelestarian tanah? Yang pertama, kita bisa nyiram tanah, atau kita tanam pohonnya kita siram tanah, itu akan menghasilkan air. Nah, yang keempat, ada prinsip efisien. Prinsip efisien itu artinya hemat. Apa sih yang dimaksud dengan hemat? Kita hemat dalam penggunaan apapun, mulai dari air, kayak tadi, pupuk, semua tuh harus hemat, nggak boleh berlebihan dan nggak boleh boros. Nyampe sini paham ya? Nah, yang kedua, pelestarian sumber daya alam. Gimana sih caranya? Usahanya nih usahanya. Gimana sih caranya? Nah, yang dilakukan itu konservasi SDA seperti Suaka Marga Satwa. Pemerintah membuka Suaka Marga Satwa, cagar alam, taman nasional. Terus dengan cara reproduksi vegetatif. Yang pertama, itu tuh ada 3, ada stik, cangkok, dan merunduk. Nah, yang keempat, memperbanyak hewan dan tumbuhan langka dengan cara bioteknologi seperti cloning, mutasi gen, rekayasa genetika. Nah, yang kelima, menggalakkan reboisasi. Nah, yang keenam, menggalakkan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan dan program kali bersih pada kota-kota besar pada adat industrinya, mengidentifikasi kegiatan proyek pada beberapa tahap antara lain prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi, terutama pada aspek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, mengidentifikasi rona awal terkait dengan area kegiatan proyek, baik di tampak proyek maupun di sekitar lokasi proyek, memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting dan timbal balik antara lingkungan dengan kegiatan proyek. Itu udah jelas ya guys. Nah, yang keenam, melakukan gerak tebang pilih. Kenapa kita harus tebang pilih? Karena yang tua itu akan kita tebang dan kita akan menumbuhkan proses tumbuhan yang baru gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan, pohon masih bagus, masih layak hidup, terus kita tebang, kan logikanya nggak main dong. Nah, selanjutnya, membuat sengkedan dan mengurangi laju erosi. Nah, menangkap ikan secara normal dan umum, nggak boleh berlebihan. Ada beberapa hewan yang boleh ditangkap dan enggak. Contoh lumba-lumba kita nggak boleh nangkap karena itu hewan yang dilindungi. Paus itu nggak boleh tangkap karena itu termasuk hewan yang dilindungi. Ada beberapa ya yang nggak boleh ya. Nah, menggali hasil tambang dengan memperhatikan buangan limbahnya. Tuh, udah saya bilang di awalnya, di awal tadi ya, memperhatikan pembuangan limbah itu gimana. Nah, menggali hasil tambang dengan memperhatikan buangan limbah. Nah, menjaga kawasan tangkapan hujan seperti kawasan pegunungan yang harus selalu adanya pengaturan terhadap penggunaan air bersih oleh pemerintah. Nah, terus Clean Air Act dibuat oleh pemerintah dan menambah pajak bagi industri yang melakukan pencemaran udara, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui di antara lainnya full coal dan solar coal, menghemat energi yang digunakan, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, itu harus wajib, gak boleh kotor ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, memperbanyak penggunaan pupuk kandang dan organik dibandingkan dengan penggunaan pupuk buatan sehingga tidak terjadi kerusakan pada tanah. Pupuk buatan itu kayak dari kotoran hewan gitu loh. Nah, melakukan pengelompokan dan pemisahan limbah terlebih dahulu. Kita harus memisahkan mana yang bisa dipakai lagi, mana yang enggak. Yang enggak bisa dipakai dibuang pada tempatnya, yang bisa dipakai kita kelola kembali. Nah, yang terakhir, pengelolaan limbah menjadi barang yang bermanfaat seperti memiliki nilai ekonomis. Contoh kayak bungkus kopi, pada pernah ngeliat nggak? Bungkus kopi dijadiin tas, dijadiin dompet, tempat pensil, itu luar biasa sih.
waktu zaman saya SD. Dan video yang saya buat kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan sama orang yang lebih ahlinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.